Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program penjadwalan CPU dengan menggunakan algoritma FIFO, ya, FIFO atau first in first out. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk pemrosesannya, dan untuk layoutingnya di sini saya menggunakan HTML dan CSS tentunya. Dan juga saya menggunakan framework Bootstrap. Oke, di sini adalah filenya. Maaf, melek. Di sini adalah filenya. Ini adalah file HTML-nya untuk layoutingnya. Di sini saya menggunakan framework Bootstrap untuk CSS-nya, dan juga ada CSS manualnya untuk beberapa komponen yang saya buat. Dan di sini saya menggunakan yang ini judul ini saya menggunakan kelas dari Bootstrap dengan alert, dan juga saya untuk formnya di sini saya menggunakan tag tabel agar terlihat rapi juga, ya. Oke, di sini ada P1, P2 dan seterusnya sampai P7. Dan di sini kalau kalian lihat di sini itu ada tiga, ada dua, ya, ada dua ini, ada satu dua tiga, ya, ada tiga input text seharusnya, namun salah satunya itu saya hidden dan priority-nya. Jadi sebenarnya itu ada tiga input text, dan untuk input text priority saya sudah isikan dengan value 1 untuk defaultnya. Oke, lanjut ke pemrosesan. Di sini saya membuat sebuah file bundle, class bundle.js untuk menyimpan beberapa kelas. Di sini ada timelock, result, utility, dan input value, dan tentunya mempunyai fungsi masing-masing dalam menjalankan pemrosesannya. Dan di sini terdapat sebuah kontraktor yang di dalamnya itu adalah ada beberapa atribut yang terlihat dengan tipe list, ya. Jadi semua data nantinya akan disimpan dalam list dalam pemrosesannya. Oke, di sini adalah file script.js. File ini menyimpan semua proses yang dilakukan ketika kita mengklik tombol calculate di sini. Nah, di sini adalah tombol calculate-nya. Jadi ketika elemen ID-nya kita ambil dengan ID calculate atau cal, di sini saya menjadi cal ini, maka dia akan menjalankan fungsi result dan jika ini elemen ID reset diklik, maka dia akan mereload page. Oke, selanjutnya di sini kita langsung ke function result. Function result di sini kita juga memanggil class ID dari tag div. Di sini adalah ID-nya yang kita panggil itu adalah result, dan kita inisialisasikan tag result ini menjadi kosong HTML-nya, ya. Jadi tag result itu ada di bagian sini. Nah, ini tag result, ya, kan kosong kan, ya, tidak ada yang seperti ini. Nah, di sini untuk menampilkan result atau hasil yang kita proses dari program penjadwalan CPU ini. Di sini kita menginstansiasikan beberapa kelas, ada input value, utility, dan result. Dan yang pertama itu adalah input value. Di sini dia untuk menjalankan fungsi set input. Kalau kita klik, dia mengarahkan ke sini.
namun saya tidak menjelaskan di sini, saya akan menjelaskan dari atas. Oke, di sini saya membuat sebuah function input on change. Input on change ini berfungsi ketika input text ini kita klik atau kita change atau kita pilih, dan ketika value-nya itu terdapat nilai 0 di depannya, maka dia akan menghapus nilai 0-nya, dan sebaliknya jika tidak, maka dia akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi contohnya ini kan 0 ya, 0, kalau kita masukkan angka 2 di belakangnya 0, maka dia akan menghapus 0-nya. Namun jika kita menginputkan 0 di depan angka 2, maka dia akan menjadi 20. Jadi seperti itu pembulatan nilai, pembulatan value ya. Oke, di sini pemanggilan fungsi input on change, dan juga kita membuat sebuah variabel proses untuk menyimpan jumlah proses yang ada. Dan di sini kan ada 7 proses nih, ada 7 proses, jadi saya masukkan value nilainya itu adalah 7 dalam bentuk integer. Oke, selanjutnya di sini itu adalah function set input yang punya parameter input tentunya, dan parameter input ini yang akan diisi kelas dari input value. Dan di sini saya membuat sebuah looping atau perulangan perulangan di mana ketika i-nya itu kurang dari sama dengan prosesnya, maka dia akan terus mengulang sampai prosesnya itu habis ya. Dan di sini kita memanggil sebuah atribut proses ID dalam kelas input value ya. Ini adalah proses ID, dan kemudian kita push atau kita masukkan nilainya berdasarkan i, yang kemudian kita akan kurangi i-nya itu dengan 1. Dan jika kita ingin mengetahui value apa sih yang dimasukkan ke dalam list proses ID, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini kalau kita klik calculate. Nah, ini adalah value yang nantinya akan dimasukkan ke dalam list proses ID. Jadi ada angka 0 sampai 6, dan ditotalkan ini jumlahnya adalah 7. Oke. Kemudian selanjutnya kita melakukan sebuah inisialisasi untuk melakukan selektor kelas dalam tabel. Ini adalah seleksi row dan kolom yang pertama, ini adalah seleksi row dan kolom yang kedua. Ini adalah kolom 1 dan kolom 2 ya. Jadi di sini melakukan selektor query di mana yang berada di dalam kelas main strip tabel ya. Jadi kalau kita ingin tahu value apa yang diambil dari selektor ini, fungsi selektor ini, kita bisa melakukan print terhadap variabelnya. Jadi kalau kita klik calculate, nah ini adalah value yang nantinya akan dimasukkan ke dalam ini input list atau list priority-nya. Jadi di sini yang diambil itu adalah tag process.id, tag ini kan tag td dengan kelas proses ID, dan ini tag td dengan proses priority height.
Di sini ada tag td dengan arrival time. Nah, di sini adalah berjumlah sekitar 7 buah. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, 7 buah. Ini selanjutnya di sini kalau ini kan bagian yang ini yang apa namanya, bagian ini yang diambil dari variabel raw cell 1, dan kalau raw cell 2 itu dia akan mengambil yang bagian ini. Jadi kalau mau kita lihat hasilnya, kita bisa lihat, kita console log, kita print, kemudian kita calculate. Nah, ini adalah kelas atau tag yang diambil di dalam proses di dalam variabel raw cell 2. Lanjutnya, ketika ambil semua value yang ada pada input arrival time pada kolom kedua dan akan ditambahkan dalam list priority atau array priority. Ya, jadi input ini yang nantinya berasal dari kelas input value, kemudian kita panggil atribut priority yang bertipe list, kemudian kita masukkan nilai tadi, nilai yang kita dapatkan dari query selector ini ke dalam list priority-nya. Jadi kalau misal kita ingin tahu apa yang dimasukkan, kita bisa mengkonsolkan atau memprint nilainya. Jadi kita bisa klik, kita mana tadi ini, kita konsol, kita calculate. Nah, ini adalah yang adalah tag yang nantinya akan dimasukkan ke dalam list priority-nya. Tentunya kalau kita ingin tahu lebih lanjut, kita bisa tambahkan ini kalau tidak error ya. Kita coba ya. Jadi dia ini nantinya akan menginputkan value 1 yang berjumlah 7 buah ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah input value atribut arrival time yang berasal dari input value yang kita isikan dengan raw cell 1 pada indeks kedua ya. Pada indeks kedua nilainya sama, nantinya itu dia akan mengambil bagian yang ini, yang proses time CPU, yang bagian proses time ini. Jadi kalau kita console log ke sini, console log, maka dia itu akan mencetak error ya. Oke, kita console log. Nah, inilah yang akan dimasukkan ke dalam list arrival time. Kemudian di sini kita merubah, kita mengkonversikan nilai yang data yang ada, lebar data yang ada di dalam variabel raw cell 2. Kemudian di sini saya membuat sebuah list baru yang dimana nantinya list ini akan diinputkan value yang
value yang berada di dalam row cell 2 ini. Row cell 2 ini kan dia akan menginputkan yang bagian ini. Kalau yang tadi yang arifantem ini yang bagian ini arifantem. Oke. Kemudian kita push elemen PTA nya ke dalam list process time yang berada di class value input value, dan juga kita melakukan push lagi atau memasukkan nilai pada input timeline proses timeline proses timeline dengan nilai yang ada pada list PTN pada variabel PTN. Iya. Oke, selanjutnya di sini kita panggil list dari total brush ini list bukan ya, list dari total brush time. Kita akan membuat sebuah array di dalamnya, yang di dalamnya dia akan diisi dengan nilai dari variabel prosesnya, dan kemudian kita akan fetch semua proses dan jumlah input dari stem dari setiap perulangannya akan yang dilakukan. Kemudian kita akan mengambil di sini, kita ambil value input text dari switch time ini, dari input text switch time. Selanjutnya di sini adalah sebuah function set utility yang di dalamnya itu terdapat input dan terdapat dua parameter, yaitu input dan utility. Dan di sini itu adalah pemrosesannya di kita panggil list, ini kan semuanya list ya, list ada salah, list ya, remaining process time running, dan current process index, start, down, dan return time, itu semuanya adalah list yang akan diinputkan value yang berada di dalam list process time, total time, dan pada bagian ini. Jadi kalau kita mau tahu apa sih yang diinputkan dari instansiasi kelas array di dalam input dalam list dari kelas tersebut, kita bisa melakukan console log. Kita coba console log saja di sini ya, kita coba di sini. Kita akan membuat sebuah variabel ini, variabel itu nantinya akan menyimpan sebuah array ini. Untuk kelihatan parameternya itu adalah panjang data atau panjang data yang nantinya yang terdapat pada array tersebut. Kemudian dot fill kalau kita console log dia itu akan menghasilkan, coba kita kalkulator ya, ini adalah value yang nantinya akan dimasukkan ke dalam list remaining time running, current process index, dan total systemnya. Seperti itu, dia akan menginputkan value 0, nilai 0 sebanyak 7 kali. Kemudian di sini juga sama. Di sini juga ada list start dan list down.
Dan di sini dia itu akan sama memasukkan nilai, namun dia tidak memasukkan nilai integer, tapi dia itu akan memasukkan nilai boolean dengan true atau false. Di sini yang di inputnya itu adalah nilai false sebanyak 7 kali. Selanjutnya di sini ada sebuah function CPU schedule yang punya 3 parameter, yaitu input, utility, dan output. Di dalam function tersebut terdapat beberapa function ya. Pada beberapa function di sini ada function move element dan function update ready quickly. Ini membuat variabel kandidat remain yang nanti akan diisi value, yang di kandidat remain ini nanti akan diisi value dalam bentuk array dari 0 sampai 6 ya. Jadi saya sudah mencobanya, jadi tidak usah di konsol lagi. Kemudian jika panjang datanya itu lebih dari 0, maka dia akan menambahkan angka 0 di depan. Menambahkan angka 0 di list move. Kemudian di sini juga sama, ada variabel kandidat blocks. Kemudian jika listnya itu depannya itu adalah lebih dari 0, maka dia akan memasukkan nilai angka 5 ke dalam list move ya. Selanjutnya di sini itu ada sebuah variabel candidates. Di sini variabel candidates ini berfungsi untuk menggabungkan value dari candidates remain dan candidates block. Jadi kita candidates remain concat candidates block. Kemudian saya melakukan sorting value dari candidate blocknya. Kemudian kita for each atau kita fetch datanya yang berada di dalam si variabel candidates, dimana nantinya itu akan dimasukkan ke dalam fungsi movement element di bawah ini. Nah, di movement element ini terdapat beberapa ada tiga parameter. Yang pertama itu adalah elemen parameter value yang berfungsi untuk nilai yang akan dipindahkan, untuk menyimpan nilai yang akan dipindahkan. Kemudian ada parameter from ini berfungsi untuk menyimpan value yang nantinya yang merupakan value asal dari list, dari nilai asal sebelum dipindahkan. Kemudian kalau itu untuk tujuan pemindahannya, jadi dari asal dari mana dan kemana gitu. Jadi sini membuat variable index untuk mengambil nilai index dari value yang pertama, dan indeks tidak sama dengan -1. Jika indeks tidak sama dengan -1, maka value list akan dihapus dari mulai value index, dari mulai indeks nilai dari indeksnya, variable index, dan akan menghapus nilai 1. Kemudian sini menambahkan list berdasarkan value yang diambil pada parameternya. Jadi ketika indeks of-nya itu sama dengan -1, maka dia akan mempush value-nya. Jadi harus -1 baru dia akan memasukkan value-nya. Oke, di sini ada
sebuah kelas time block yang saya instansiasikan untuk memanggil beberapa atribut yang di dalam kelas time block-nya. Jadi di sini itu ada sebuah atribut remind itu berupa remind ini berupa list yang akan diisi dengan nilai yang berada di dalam nilai yang sama yang berada di dalam input.process_id atau atribut dari input value yang bernama process ID. Kemudian ini kita konversikan ke dalam JSON string ya. Kita konversikan nilainya. Kemudian ini kita melakukan ketika masukkan value dari current time block ke dalam list time block pada kelas result yang telah dikonversikan menjadi JSON string. Kemudian di sini melakukan increment. Di sini berfungsi menambahkan satu angka setiap menampilkan value dari list yang berada menampilkan data yang berada di dalam list time ya. Oke, selanjutnya di sini kita melakukan sebuah perulangan kembali, dimana jika utility.down list dari class utility yang bernama down ini mempunyai elemennya itu sama dengan false atau nilai itu sama dengan false, maka dia akan melakukan perulangan. Di sini kita panggil fungsi update ready queue yang telah kita buat di atas. Kemudian kita menginisialisasikan variabel font dengan nilai -1. Di sini ini adalah proses di mana nantinya terjadi pemindahan elemen, dan ini juga proses kemudian ketika panjang data yang berada di dalam list running sama dengan 1, maka dia akan menyimpan value yang berada pada indeks ke 0 ke dalam variabel font. Kemudian jika panjang data pada list ready itu lebih dari 0, maka dia akan melakukan sorting. Kemudian dia akan masukkan juga nilai yang berada di dalam list dari kandidat ini pada indeks 0 ke dalam variabel font. Kemudian di sini melakukan elemen, kita melakukan push nilai ke dalam atau masukkan nilai ke dalam listmu. Kita melakukan konversi JSON. Kemudian jika nilai yang berada di dalam variabel pada atribut list jika list yang berada di kelas list start yang berada di kelas utility pada indeks ke ini indeks yang disimpan pada indeks ke variabel pada indeks di bagian pada indeks ke font ini kan menyimpan sebuah nilai ya, nilai yang dihasilkan dari ini dan dari sini.
Jadi dia itu menyimpan nilainya pada indeks dari value font, dan itu sama dengan false, maka dia akan mengubahnya menjadi true ya. Yang tadinya false menjadi true, kemudian sini terdapat kita panggil kelas dari atribut dari kelas result yang bernama response time yang ditulis ini. Dan jika response time-nya pada indeks dari nilai variable font ini sama dengan timeload.time, current timeload.time dikurangi input arrival time pada indeks dari nilai variable font, ya akan menguranginya. Kemudian di bawahnya itu adalah current timeload.time plus atau increment atau mengulang seperti ini, menambahkan satu angka setiap menampilkan value dari list time-nya. Kemudian ini adalah sebuah kode untuk ketika nilai dari variable font tidak sama dengan min 1, maka dia akan melakukan proses ini. Dan jika tidak, maka dia akan push list schedule dengan nilai min 1 dengan nilai indeks min 1 dan indeks 1. Kemudian di sini itu adalah sebuah function reader schedule. Di bawahnya juga ada time reader time log ya. Ini adalah sebuah fungsi untuk melakukan penjumlahan setiap elemen yang ada di dalam list completion time, turnaround time, waiting time, response time. Jadi semuanya itu akan dijumlahkan semuanya dan kemudian akan dibagi sama dengan proses yang ada. Selanjutnya di sini itu ada saya membuat sebuah function untuk menampilkan grand chart. Untuk menampilkan grand chartnya, jadi grand chartnya itu seperti ini. Kalau kita lihat, kalau kita masukkan angkanya, maka dia akan, ini adalah grand chartnya ya, grand chart. Jadi di sini saya membuat sebuah elemen heading H3 dengan tag H3. Kemudian di dalamnya itu saya masukkan sebuah tulisan Gantt chart dan saya beri class name-nya itu adalah text center, dan text center ini kan adalah CSS dari Bootstrap. Kemudian kita pada fungsi Gantt chart ini kan ada dua parameter, yang satunya parameter output dan satunya itu parameter output div yang merupakan tag div-nya sendiri. Dan kemudian kita tambahkan ke dalam tag div-nya. Di sini menyiapkan list kosong, kemudian di dalamnya itu adalah kita meng-fetch semua data yang ada di dalam list schedule berdasarkan indeksnya. Jadi ketika elemen pada indeks 0 sama dengan min 2, maka dia akan masukkan Gantt chart data, masukkan list
masukkan nilai ke dalam list Gantt data berupa time, context switch, ini adalah warnanya, dan ini adalah waktunya. Jadi itu semuanya sama. Kemudian setelah itu saya membuat sebuah elemen div mana nantinya itu saya kasih ID, atribut ID Gantt chart. Kemudian saya tambahkan juga class name-nya itu container dari kelas Bootstrap ya. Kemudian kita load si chartnya, kita panggil package timeline, kemudian kita tampilkan data yang berada pada menampilkan nilai atau kita panggil fungsi draw Gantt chart yang kita buat di bawah ini. Draw Gantt chart ini merupakan sebuah tampilan yang kita buat dan kita panggil ke dalam fungsi set on load callback dari chart, jadi dari Google.chart-nya. Di dalam draw Gantt chart ini terdapat beberapa kode. Di dalamnya itu ada saya panggil ID dengan nama Gantt chart yang kita buat di atas ini. Kita panggil, kemudian kita membuat sebuah variable chart dan tata tabel yang nantinya itu yang kita instansiasikan kelas dari Google.visualization dengan kelas timeline dan tata tabel. Tata tabel ini kita buat sebuah kolom Gantt chart, proses, start dan end. Dan ini labelnya itu adalah 100. Dan jika Gantt chartnya itu lebih dari sama dengan 20, maka labelnya akan disesuaikan. Selanjutnya di bawahnya itu adalah final tabel. Final tabel ini nantinya terdapat beberapa kode juga. Di sini saya membuat sebuah create element. Kita bisa membuat sebuah tag baru dengan nama H3 dan dalam tag H3 itu saya masukkan sebuah teks dengan nama final tabel. Ada nama final tabel. Kemudian di bawahnya ini terdapat sebuah class name yang saya inputkan, saya beri nama kelasnya itu adalah text center yang seperti biasa. Kelas text center ini berasal dari framework Bootstrap-nya. Jadi agar teksnya itu ke tengah. Kemudian kita baru tambahkan ke dalam tag div dengan ID result-nya yang kita buat. Kemudian kita selanjutnya membuat sebuah elemen tabel yang kemudian di dalamnya itu kita tambahkan kelas dengan nama final tabel, dan kelas name-nya itu adalah container dan tabel border dari framework Bootstrap. Di sini kita membuat di sini adalah 2 buah variabel. Ini untuk membuat sebuah heading dan row. Ini list dari headingsnya ya, ada proses, rival time, traverse time, waiting time, dan response time. 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 kolom.
Yang kemudian nantinya list ini kita fetch datanya, kemudian kita masukkan ke dalam cell, ke dalam ini row yang kita buat, variable row yang kita buat, dalam variable row yang kita buat. Kita masukkan sel kolomnya. Selanjutnya kita buat tabel bodinya. Di sini tabel bodinya kita buat, kemudian kita membuat looping atau perulangan, dimana ketika I-nya itu kurang dari proses, maka dia akan mengulang sampai proses ini selesai. Dan dimana nantinya itu datanya itu yang tampil itu ada di sini, yang dimulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi pada indeks ke 0 kan ini proses itu kita tampilkan ini nilai dari I dan ditambahkan plus 1. Jadi kan kalau tidak ditambahkan plus 1 nantinya akan dimulai dari angka 0 ya. Jadi kalau kita tambahkan plus 1, maka dia dimulai dari angka 1. Dan kemudian di sini kita pada kolom kedua kita masukkan, kita kasih datanya itu dari list arrival time, dari indeks ke I, atau dari indeks atau value yang terdapat pada variabel I. Kemudian di bawahnya juga sama, pada kolom kedua itu dari list total first time, pada list ketiga dari kelas waiting time, pada kelas keempat dari kelas response time. Kemudian setelah itu saya masukkan kembali ke dalam, saya tambahkan kembali ke dalam kelas dalam tag div dengan ID result yang kita buat di bawah ini, yang kita panggil di function result. Kemudian di sini untuk saya membuat sebuah 3 buah variabel ya. Yang pertama itu adalah result awt atau operate waiting time. Dia akan menampung value yang saya fetch dari list waiting time, yang kemudian saya jumlahkan datanya, dan kemudian saya masukkan ke dalam elemen P yang saya buat di sini, elemen P atau paragraf, dengan saya kasih kelas itu text center, dan saya kasih datanya di dalamnya itu adalah ini awt plus hasil yang dijumlahkan tadi kita bagi dengan 7. Kemudian sama kita masukkan juga ke dalam tag div-nya. Jadi bawah itu juga sama, saya lakukan fetch data dari list response time. Ya, kalau tadi kan list waiting time, dan ini adalah list response time. List response time ya. Dan kemudian saya membuat sebuah elemen P lagi atau elemen paragraf. Jadi dalamnya itu adalah untuk menyimpan untuk menampilkan data atau data dari rata-rata dari value response time-nya yang saya bagi dengan 7 atau prosesnya. Oke, di bawahnya juga sama ya. Kemudian ini untuk menampilkan tampilan dari grand chart dan final tabelnya. Jadi kalau kita running, maka hasilnya seperti ini. Ini kalau kita reset ya, masukkan kedua, kita calculate, maka dia ini adalah yang berada di dalam tag div ya. Gantt chart dan final table ini berada di tag div. Ini adalah Gantt chart-nya. Ini adalah final tabelnya. Kalau kita inspect elemen di sini,
Dia itu berada di dalam tag div ya, tag div yang dengan ID result seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.